perkembangan terkini konflik Timur Tengah pasca Trump ungkap ada negosiasi dengan Iran. Sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, pakar hubungan internasional dari UNPAD, Tuku Reza Shah, dan juga pengamat Timur Tengah Muhammad Hussein. Selamat malam Pak Reza Shah, selamat petang juga Mas Hussein. Selamat malam, salam dari Bandung. Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini, ada saling klaim bahwa Amerika Serikat mengklaim sudah memenangkan perang, sementara hal ini dibantah oleh Iran. Menurut Anda sebenarnya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran ini nyata adanya atau tidak, Pak Reza Shah? Terima kasih. Tampaknya Trump ini sedang berilusi ya, karena dia pikir satu dunia ini bisa dibohongi lewat sensor berita yang total dia lakukan. Memang berita-berita itu tertutup. Kita tidak tahu berapa jumlah tentara Amerika yang wafat, tentara Amerika yang cacat, kemudian juga kota-kota mana saja yang hancur luluh lantak oleh peluru kendali dari Iran. Memang ini adalah salah satu teori komunikasi, yakni pembungkaman. Tapi kalau kita kritis, saya mencoba melihat dari bagaimana perspektif tokoh-tokoh Amerika Serikat sendiri seperti Jeffrey Sachs, kemudian John Mearsheimer, kemudian Direktur kontra Intelligence yang melepaskan jabatannya, kemudian juga kepala para bintang 4 Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengkritik Donald Trump, di mana perang ini tidak sah secara hukum nasional Amerika Serikat. Dan ternyata perang ini tidak sesuai dengan harapan. Harapan Amerika Serikat adalah pemerintahan di Iran itu jatuh, kemudian negara itu akan terkoyak-koyak, dan kemudian akan terlahir pemimpin baru yang pro Amerika Serikat. Ini sama sekali tidak terjadi. Malah kita perhatikan Ayatollah yang baru telah terpilih, kemudian juga barusan saja kita melihat ada seorang pejabat baru menggantikan Larijani yang untuk jabatan sekretaris dari Dewan Keamanan Nasional. Artinya Anda juga ingin menyatakan bahwa rencana agenda perang yang sudah didesain sedemikian rupa oleh Amerika Serikat dan juga Israel ini sudah keluar dari prediksi? Betul. Target dari 4 hari sudah berkembang menjadi dekat 4 minggu. Ini 4 minggu ya. Ini berarti bahwa perencanaan Amerika Serikat dan Israel itu meleset. Apalagi Amerika Serikat dan Israel tidak mendapat dukungan dari negara-negara Uni Eropa. Kemudian juga kalau kita perhatikan komposisi negara-negara Timur Tengah, itu belum tentu mereka sangat pro Amerika Serikat saat ini. Mereka masih bersikap status quo karena mereka bisa melihat kalau Iran ini merasa ada serangan yang datang dari wilayah negara Timur Tengah tersebut, Iran tidak akan segan-segan mengirimkan peluru kendali jarak dekat maupun jarak menengah. Jadi saya pikir Donald Trump sedang berilusi, dan juga untuk berunding itu sesuatu hal yang mustahil. Suasana di Iran adalah masih berkabung hingga pertengahan April bulan depan. Kemudian juga Iran tidak merasa perlu berunding dengan agresor, karena agresor ini bertentangan dengan hukum internasional, dan dalam bayangan masyarakat Iran sendiri, Amerika Serikat itu adalah setan besar dan Israel itu adalah setan kecil. Tidak perlu berunding dengan mereka. Apalagi perundingan ini menurut versi Amerika akan bisa dilaksanakan dengan bantuan dari Pakistan. Tapi dalam kenyataannya masyarakat di Iran dan juga pemerintah Iran menilai bahwa Amerika Serikat itu tidak bisa dipercaya. Pada saat kita sedang berunding, mereka melakukan pemboman. Jadi sudah ada distrust atau tidak percaya dari kalangan Iran atas Amerika Serikat. Oke, saya ke Mas Hussein. Mas Hussein, kalau Anda melihatnya, mengapa Presiden Donald Trump ini mengeluarkan pernyataan bahwa telah melakukan negosiasi dengan Iran dan juga menyebutkan bahwa dialognya berlangsung dengan produktif? Ya, pertama kalau bicara Donald Trump, kita harus sepakati satu hal, bahwa Donald Trump ini mengidap satu penyakit yang namanya Narcissistic Personality Disorder, NPD. Dan orang yang terkena NPD ini nggak akan merasa dirinya sakit. Tapi bisa kita baca ya, kalau kita melihat jurnal-jurnal tentang NPD itu adalah bisa kita baca dari gelagatnya, dari statementnya, dari berbagai narasi-narasi yang keluar, dan itu semua benar-benar sesuai dengan yang kita lihat pada Donald Trump. Nah, apalagi kemunculan statement Donald Trump ini lagi-lagi muncul setelah
berbagai bukti-bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa ada kebohongan yang disampaikan secara sistematis di situ. Donald Trump sampai pada tahapan ini karena berbagai miskalkulasi yang dia dapatkan di lapangan. Ya. Miskalkulasi terkait kekuatan Iran, terkait respon negara-negara Arab, respon negara Eropa, dan juga miskalkulasi terkait kekuatan oposisi Iran. Semua serba miskalkulasi. Yang terpenting, kalau kita membaca media Ibrani Israel sendiri beberapa hari yang lalu menyebutkan bahwa Trump ini masuk ke dalam perang besar melawan Iran itu karena dia diyakinkan oleh Netanyahu setelah Netanyahu datang membawa data dari Mossad yang mengatakan bahwa serangan masif di awal ke Iran itu akan membangkitkan kekuatan oposisi yang akan bisa menggulingkan rezim. Itu adalah input yang masuk dan ternyata itu semua keliru. Dan kalau saya melihat memang Iran ini sudah siap jauh sejak perang ini pecah. Iran ini memang sudah didesain untuk melawan hegemoni Amerika. Jadi sebelum perang ini pecah sudah ada perang intelijen dan polanya sama sih dengan Gaza. Ketika Gaza melakukan serangan 7 Oktober, itu mereka memberikan beberapa indikasi-indikasi palsu yang kemudian diadopsi oleh Mossad Israel, yang kemudian itu dijadikan pertimbangan akhirnya itu gagal dalam peperangan intelijen. Itu yang terjadi di Iran. Kemudian terkait statement terbaru ini jangan kita nggak usah jauh-jauh kita menganalisa ya, karena para senator Partai Demokrat pun paling tidak dua, satu namanya Chris Van Hollen, satu lagi Chris Murphy, dua-duanya sudah menegaskan secara serempak bahwa Donald Trump berbohong dan kita semua tahu kebohongan ini dilakukan satu karena dia sedang memikirkan ulang bagaimana cara dia keluar dari perang ini. Kedua, karena harga yang tidak terkontrol, harga per barrel minyak, kemudian juga harga energi semua semakin melonjak. Jadi dia merasa perlu menurunkan tekanan ini dengan cara apa? Menyebar kebohongan bahwa dirinya telah berunding. Yang terjadi menurut Axios, yang terjadi sebetulnya Mesir, Pakistan, Turki ini bernegosiasi dengan Iran, dengan juga ke Sultan Oman, empat ini bernegosiasi dengan Iran. Kemudian di tengah negosiasi mereka membawa pesan dari Donald Trump untuk disampaikan ke pihak Iran dan inilah yang dianggap negosiasi oleh Donald Trump. Nah, jadi tidak negosiasi langsung, tapi ada negara-negara yang menjadi perantara seperti itu ya? Iya, dan masalahnya itu langsung dijawab tegas oleh Aragachi ya, Menlu Iran yang mengatakan Amerika sedang bernegosiasi dengan dirinya sendiri, artinya kami tidak pernah ada yang menghubungi, yang tidak pernah ada negosiasi langsung. Bahkan yang kebohongan yang parah juga itu yang disampaikan oleh Donald Trump adalah bahwa Iran lah yang memulai membuka komunikasi ini. Ya, ini semakin membuat Iran geram sebetulnya. Ini sudah berbohong, kemudian menempatkan kita pada posisi seolah kita lah yang ingin menyampaikan itu gitu. Berunding. Pak Reza Shah, oke lah umpamanya kita sepakat dengan seperti yang Anda sebutkan, Trump sedang berilusi. Seperti yang Mas Hussein sebutkan, Trump memiliki NPD. Tapi ada tidak dugaan Anda, Pak Reza Shah, bahwa sebenarnya bisa jadi Trump sedang melakukan taktik perang lainnya? Tepat sekali, taktik perang dia adalah mengadu domba kalangan Iran, antara kalangan sipil dengan kalangan militer dan juga dengan kalangan masyarakat. Jadi diharapkan adalah rezim atau pemerintahan di Iran itu goyah, dan pada saat goyah tersebut harapan Amerika Serikat adalah goyah, dan mereka akan terus menekan lewat media massa internasional dan diam-diam melakukan pemboman lanjutan. Dan saya pikir Israel juga ketar-ketir karena instalasi mereka instalasi nuklir mereka di Negev itu sudah kena bom Iran, dan konon IAEA International Atomic Energy Agency sedang berada di sana untuk memeriksa apakah ada radiasi yang menyebar itu. Dan tentunya informasi ini kan sangat tertutup bagi dunia. Tapi bagaimanapun juga kita sama-sama sudah bisa melihat adanya tuntutan Amerika Serikat terhadap Iran sebelum negosiasi tersebut diajukan. Iran dalam hal ini berada pada posisi di atas angin. Mereka sedang menang, dan juga mereka sedang berpikir buat apa kami berunding dengan penyerang kami.
karena sesuai hukum internasional, maka pasal 51 dari Piagam PBB, Iran berhak mempertahankan dirinya. Tapi paling tidak kita sebagai pengamat melihat adanya 15 tuntutan Amerika Serikat terhadap Iran. Dan untuk itu urusan nuklir ada 4 items, perihal rudal balistik 2 item, kemudian perihal peranan Iran di Timur Tengah itu ada 7 items, dan perihal kekuatan cyber ada 2 items. Paling tidak kita bisa melihat apa yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat dan apa yang diharapkan dari Amerika Serikat dari sebuah negara Iran yang runtuh. Tapi bagaimanapun juga Iran juga sudah memiliki tuntutan. Mereka tidak akan mau berunding dengan Amerika Serikat pada saat ini. Nah, Mas Hussein, kalau bagaimana Anda melihat ketika Presiden Donald Trump ini juga menuding sejumlah media yang bisa dikatakan cukup kredibel di Amerika Serikat itu dituding memberikan berita yang tidak benar? Ya, masalahnya kan kita semua mengikuti tidak hanya media Amerika ya, tapi juga media Ibrani, media Israel, media Arab juga. Dan memang kalau saya sebagai jurnalis ketika sedang menginvestigasi dan mencari validasi dari kabar-kabar tersebut, kita bisa dengan mudah sekali ya menebak siapa yang menuduh siapa yang menuduh dan siapa yang berbohong gitu ya. Dan memang kalau kita melihat dari tradisinya Donald Trump yang selalu memutarbalikkan fakta, jadi tidak aneh ketika dia akhirnya menyerang media-media lokal Amerika sendiri, dia tidak dianggap objektif, lalu dianggap menguntungkan musuh dan sebagainya, itu malah semakin memperkuat dugaan bahwa memang yang disampaikan oleh media-media tersebut adalah kebenaran. Itu sudah banyak sekali bukti-bukti. Contoh deh, ketika ada serangan dari yang jatuh ke Bahrain di hari ke-10 perang pecah, kemudian berbondong-bondong Bahrain dan Amerika mengklaim itu serangan dari Iran. Namun setelah diinvestigasi oleh Reuters dan satu universitas ternama di sekitar di London ya, terbukti bahwa ternyata serangan ke Bahrain itu adalah hasil dari sistem error yang dilakukan oleh rudal Patriotnya sendiri, dan itu sudah diidentifikasi secara final bahwa itu adalah kehancuran yang disebabkan oleh Amerika sendiri, dan itu sempat disanggah oleh Amerika, namun pada akhirnya Bahrain membuka bahwa memang itu adalah perbuatan kita. Nah, maka dari itu, dari berbagai akumulasi fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi yang selalu kontradiktif antara hasil investigasi di lapangan dengan pernyataan Trump, maka kita dengan sangat mudah bisa menyimpulkan bahwa apa yang keluar dari tuduhan Donald Trump terhadap media-media barat itu adalah tuduhan palsu dan penuh kebohongan. Oke, yang menjadi sorotan juga adalah bagaimana Selat Hormuz menjadi salah satu selat terpenting di dunia. Dan Trump mengungkap Hormuz akan dikelola bersama. Bagaimana dengan ini? Kita masih akan membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Amerika Serikat dikabarkan memberikan 15 poin yang merupakan menjadi bagian satu proposal kepada Iran. Salah satunya adalah untuk mengelola Selat Hormuz bersama Iran. Saya ke Pak Reza Shah. Jika memang ini benar, proposal ini adanya, apakah ini artinya Amerika Serikat mengakui kepemimpinan Ayatollah jika ia mengklaim ataupun memberikan bagian dari proposal itu untuk bersama-sama mengelola Selat Hormuz bersama dengan Iran? Saya harus berhati-hati sekali kalau menanggapi statement Donald Trump ya. Seringkali statement itu muncul di Twitter. Seringkali statement itu dinyatakan lewat Kementerian Luar Negeri. Kemudian juga dinyatakan lewat Pentagon. Kemudian juga dinyatakan oleh White House. Dan seringkali 4 sumber tersebut saling berbeda satu sama lain. Tapi yang saya ketahui adalah bagi Iran, kalau berbicara tentang Selat Hormuz, itu adalah berbicara tentang kedaulatan Iran. Iran menegaskan bahwa harus dia yang mengontrol Selat Hormuz tersebut dan menolak tuntutan Amerika Serikat untuk membuka kembali jalur tersebut. Apalagi kalau di bawah kendali Amerika Serikat. Kalau Iran melihat bahwa Amerika Serikat berupaya secara fisik turut mengendalikan, Iran mengatakan tidak akan sungkan-sungkan menyasar fasilitas energi yang ada di kawasan tersebut dan tentu saja fasilitas tersebut yang dimiliki juga oleh Amerika Serikat berdasarkan joint production dengan negara-negara di Timur Tengah. Dan isu Selat Hormuz ini merupakan juga
pengelabuan, karena sebenarnya yang dituntut oleh Iran itu lebih dari klaim kedaulatan atas Selat Hormuz dan jangan ganggu Selat Hormuz kami. Yang Iran tuntut itu antara lain adalah penghapusan atas sanksi yang diberlakukan dari tahun 79. Kemudian hak Iran untuk menggunakan nuklir untuk tujuan damai. Kemudian juga Amerika Serikat untuk menutup pangkalan militernya di berbagai wilayah di kawasan Teluk. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat sensitif bagi Iran. Hormuz itu adalah satu bagian saja dari satu paket tuntutan Iran atas Amerika Serikat. Apalagi saat ini Amerika Serikat belum meminta maaf secara resmi loh. Belum menggunakan media massa internasional yang kuasainya untuk menjelaskan bahwa mereka adalah pelaku kejahatan pada tanggal 28 Februari tersebut. Dan bagi Iran ini merupakan suatu serangan yang luar biasa, apalagi mensyahidkan pemimpin mereka. Kemudian juga yang Iran juga tuntut adalah pengaduan resmi ke PBB terkait pelanggaran hukum internasional dari piagam PBB oleh Amerika Serikat selama ini. Jadi Hormuz adalah salah satu saja dari serangkaian tuntutan Iran atas Hormuz adalah salah satu saja dari krisis yang dihadapi Iran bersama Amerika Serikat saat ini. Oke, tapi jikapun proposal ini benar adanya, apakah ini artinya Amerika Serikat sudah bisa dikatakan mulai melunak dan mengakui kepemimpinan Ayatollah? Saya tidak bisa katakan melunak atau tidak melunak ya, karena dalam kondisi seperti ini, kalau saya menempatkan diri pada posisi Iran, maka apapun kata Amerika itu tidak bisa dipercaya. Ya, Amerika Serikat mencoba menunjukkan kesan melunak dengan harapan agar serangan-serangan dari Iran ke Israel maupun kepada titik-titik tertentu di Timur Tengah itu menyusut. Itu adalah maksud pengelabuan dari Amerika Serikat perihal Hormuz ini. Oke, saya ke Mas Hussein. Mas Hussein, kita tahu sekarang Iran memiliki sosok Baher Zolgadar yang juga menjadi pengganti dari Ali Larijani. Bagaimana Anda melihat sosok ini? Di mana kepemimpinan untuk bagaimana Iran membawa peperangan ini di bawah kepemimpinan Baher ini? Ya, sebetulnya kalau saya pribadi tidak fokus pada siapa sosoknya, tapi kita melihat bagaimana sistem yang sedang dibangun oleh Iran ini seolah-olah tidak terpengaruh oleh serangan-serangan Amerika. Dan itu bukan pertama kali ya kita lihat ketika misalnya Ayatollah Khamenei dibunuh, lalu tidak lama kemudian tampillah Mujtaba Khamenei, kemudian juga Larijani yang kemudian diganti dengan Al-Baqir. Ini semua pesan kepada Amerika bahwa memang klaim-klaim mereka yang mengatakan bahwa Iran ini sudah kalah, kemudian sistem mereka sudah runtuh dan mereka sudah tidak lagi menjadi ancaman buat Amerika, ini semua adalah sebuah kebohongan dan ini semua tidak ada kebenaran sama sekali, dan itu yang ditunjukkan oleh Iran. Apalagi kita tahu Iran ini bukan negara yang lahir kemarin. Bahkan Iran ini sebetulnya kalau kita mau jujur bukan sebuah negara, ini adalah sebuah peradaban panjang. Persia ya sudah ribuan tahun. Jadi bagi mereka pesan-pesan seperti ini yang ditunjukkan melalui kepemimpinan tokoh-tokoh baru ini hanya adalah salah satu usaha mereka untuk memberikan tekanan lebih kepada lawan-lawan, dan juga pesan yang sangat penting adalah bahwa mereka jauh dari kata menyerah dan jauh dari kehabisan tenaga. Dan itu juga punya mengandung pesan pertanyaan, kalau kami ini siap dan sigap serta tegar sebesar ini, gimana dengan kalian? Apakah kalian juga siap untuk menghadapi ketegaran kami? Kurang lebih itu pesan yang ingin disampaikan oleh Iran dengan sigapnya pergantian itu. Kalau dari Pak Reza Shah bagaimana? Bagaimana Anda melihat dari figur Baghel al-Zolgadar ini? Saya juga sama ya. Informasi yang saya peroleh tentang figur ini terbatas, tapi yang menarik adalah proses kaderisasi di Iran berjalan dengan sangat baik, dan ini mementahkan tuntutan mementahkan ancaman Amerika Serikat bahwa dengan wafatnya pemimpin maka tidak ada kaderisasi dan tidak ada rekrutmen dan tidak ada
kemampuan Iran untuk mempertahankan stabilitas. Dan ini salah sekali. Jadi intinya adalah pada saat seseorang itu mati syahid, maka akan ada 7 aktor-aktor lain yang siap mengisi jabatan tersebut, dan jabatan tersebut dilakoni mereka secara meritokratik dan dapat juga dibenarkan secara keagamaan. Jadi Iran tidak kehilangan stok untuk pemimpin. Ini persis seperti kami di Jawa Barat menyebutnya esa hilang dua terbilang. Artinya secara struktur kepemimpinan Iran mempunyai bisa dikatakan struktur kepemimpinan yang cukup kuat seperti itu ya, dan juga rencana struktur kepemimpinan yang kuat. Tapi gini, Pak Reza Shah, kita tahu sekarang Amerika Serikat sudah menyiapkan 3.000 tentaranya untuk melakukan serangan darat di Iran. Bagaimana Anda melihat dan juga apakah kemungkinan perang darat ini betul-betul terjadi? Secara teori Amerika Serikat menyatakan mungkin, dan mereka sudah menyiapkan sekitar 2.500 marinir ya. Dan saya juga teringat statement daripada tokoh-tokoh Iran, lebih cepat mereka datang lebih baik dan kami sudah menunggu mereka. Dan saya pikir Iran adalah bangsa peradaban yang sangat tinggi yang siap perang untuk waktu lama. Kita perhatikan dulu pada saat perang tahun 80-an melawan Irak yang didukung oleh Amerika Serikat, Iran bisa bertahan lama dan ternyata mereka bisa bangkit lagi. Dan untuk itu dalam hal suatu pertahanan semesta, saya teringat bagaimana sistem koordinasi antar pemimpin dengan masyarakatnya. Di Iran ini berlaku mekanisme namanya marja'i taklid, di mana mereka 100% akan menyesuaikan dengan apa perintah dari pimpinan. Karena mereka tahu bahwa pimpinan mereka itu berkinerja untuk rakyat. Para pimpinan tersebut tidak berlaku korup, dan para pimpinan tersebut berupaya keras menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Jadi ini akan menjadi kesulitan yang luar biasa bagi 2.500 personil tersebut. Apalagi kita melihat angkatan bersenjata Iran, terutama sekali Garda Revolusi ini, sudah teruji militansi mereka. Oke, kalau Mas Hussein sendiri melihatnya bagaimana? Strategi perang darat Iran ini cukup kuat tidak? Ketika Iran sudah berulang kali menyebutkan bahwa ditunggu dan justru bisa dikatakan menantikan datangnya perang darat ini. Apakah strategi perang darat Iran ini bisa dikatakan bisa mendominasi 3.000 tentara yang disebut ataupun diklaim akan menghadapi perang darat Iran? Ya. Jadi dalam tradisi konflik internasional, konflik global, ada yang namanya geostrategis. Artinya bagaimana sebuah negara itu memiliki kontur, kemudian strategi lokasi koordinat yang sangat strategis ketika harus menghadapi satu ancaman dari luar. Dan kita sepakat lah, kalau kita ya para pengamat geopolitik ya, kita sepakat bahwa Iran salah satu negara dengan tingkat keuntungan geostrategis terbesar di dunia. Karena melihat daratan sangat luas, artinya memang mereka selama, dan gini deh, kalau kita melihat sejarah, memang Persia ini kuatnya di daratan, Romawi kuat di lautan, gitu kan selama ini kan. Maka ancaman serangan darat ini adalah sebuah hiburan bagi Iran ya, untuk menunjukkan memang keahlian mereka di situ, Dan sekali lagi, kalau Persia itu kemudian dalam versi modernnya itu muncul sebagai Iran, maka Romawi itu versi modernnya muncul sebagai Amerika dan Barat, itu intinya kan. Maka pertarungan darat yang istilahnya ancaman yang disampaikan oleh Amerika ini, kalau benar-benar terjadi, bagi saya ini akan menjadi satu pembantaian massal oleh pasukan militer Angkatan Darat Iran terhadap militer Amerika yang apalagi hanya 2.500 ya. Jangan lupa, Iran ini bukan Afghanistan dan Irak. Afghanistan, Irak ini memang tidak didesain untuk menentang hegemoni. Tapi Iran ini memang sejak revolusi 1979 memang sudah didesain untuk menjadi negara yang akan menghadapi kekuatan hegemoni dunia, yaitu Amerika. Maka kalau di Afghanistan dan di Irak saja, yang mana Amerika menurunkan tidak hanya 2.500, puluhan ribu tentaranya diturunkan dan itu mereka kalah, maka kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan hanya 2.500 tentara itu yang masuk ke Iran secara darat. Kalau dari Pak Reza Shah bagaimana? Apakah setelah serangan bertubi-tubi dari Amerika Serikat dan juga Israel ke Iran, apakah serangan darat yang memang diklaim Amerika Serikat ini mampu memberikan kekuatan sendiri bagi Iran?
apakah amunisinya mencukupi dan bagaimana kekuatan dari tentara-tentara Iran sendiri? Kita bisa lihat selama 3 minggu terakhir ya, betapa Iran itu benar-benar menerapkan prinsip Islam dalam berperang. Dia tidak akan menyerang terlebih dahulu. Memang mengagetkan dunia, mengapa pada tanggal 28 Iran dengan mudahnya diserang, dengan mudahnya pemimpin besar mereka wafat dan diperkirakan akan runtuh. Ternyata tidak. Ini adalah salah satu prinsip Islam yang menolak menyerang terlebih dahulu. Kemudian kalaupun Amerika Serikat benar-benar akan menyerang, saya pikir ini merupakan pengelabuan untuk kesekian kalinya. Karena seperti kita ketahui bersama, itu sangat beresiko mendatangkan pasukan untuk suatu perang darat melawan Iran. Ini akan sangat sulit. Jadi Memang kemungkinannya kecil menurut Anda terjadi perang darat di Iran? kemungkinannya kecil, yang saya perhatikan adalah kemungkinan besar Amerika Serikat akan menggoyang perbatasan Iran yang sangat banyak itu. Dengan Pakistan ada, dengan Afghanistan ada, dengan Azerbaijan ada. Mungkin itu yang akan dilakukan, di mana mereka akan menggerogoti stabilitas Iran di wilayah terluarnya. Kemudian Amerika Serikat menggunakan media massa internasional untuk mengatakan bahwa sudah terjadi kejahatan perang, sudah terjadi penindasan atas hak asasi manusia, sudah terjadi tumpah wafatnya manusia dalam jumlah sangat besar. Karena itu Amerika Serikat perlu bertindak dengan dasar hukum responsibility to protect atau RTP, dan R2P ini dibenarkan secara hukum internasional. Tidak mustahil inilah yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat, melakukan penggoyangan dari titik-titik terluar Iran. Dan kalau ini sudah terjadi, kalau sekiranya Amerika Serikat bisa membuka potensi energi yang baru dari kawasan tersebut, maka kemungkinan besar negara-negara Uni Eropa yang asalnya menolak bergabung menjadi mulai ada yang akan bergabung. Baik, terima kasih Pak Teguh Reza Syah dan juga terima kasih Mas Hussein sudah berbagi informasi dan juga perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Selamat malam.